Nusa Tenggara Barat memiliki banyak sosok pemuda berprestasi baik di tingkat nasional maupun internasional. Salah satunya lalu Muhammad Iqbal, mantan Duta Besar Republik Indonesia untuk Turki yang memiliki segudang prestasi. Lalu Lendek Jayadi, kakak Muhammad Iqbal menuturkan tentang sosok adiknya tersebut. Menurutnya, Muhammad Iqbal merupakan sosok pemuda yang menonjol di keluarga. Dalam keluarga, Iqbal menempatkan diri pada posisi yang bisa diterima oleh saudara-saudara yang muda maupun yang lebih tua. Hal itu karena kematangan pribadi Iqbal. Dikatakan Lendek, pada masa pendidikan di pondok pesantren, Iqbal selalu membawa diri secara proporsional, di mana ia tidak membawa diri sebagai anak kota. Dalam proses meniti karir hingga menjadi duta besar, keluarga sangat percaya jika Iqbal merupakan sosok yang sangat cepat beradaptasi, baik dengan kalangan elit maupun kalangan bawah. Lendek menjelaskan Iqbal kecil mengenyam pendidikan sekolah dasar di SD Negeri 4 Peraya dan melanjutkan pendidikannya di SMP Negeri 2 Peraya. Iqbal muda selanjutnya mengenyam pendidikan pesantren di Pondok Pesantren As-Salam Surakarta dan melanjutkan kuliahnya di Universitas Gadjah Mada. Saat di Yogyakarta, Iqbal sejatinya pernah kuliah di 3 kampus, di mana 2 diantaranya adalah Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dan Universitas Gadjah Mada. Lendek mengungkapkan selama kuliah, Iqbal tidak pernah mencari ijazah, namun motivasinya adalah mencari ilmunya. Hal ini supaya ilmu yang ia peroleh lebih banyak dan menjadi bekal menghadapi masa yang lebih bermanfaat bagi orang banyak. Usai menyelesaikan kuliah hubungan internasional di UGM, Iqbal kemudian diterima di Kementerian Luar Negeri dengan saingan yang cukup ketat. Iqbal berhasil masuk ke Menlu karena mungkin itu pengaruh karena ia banyak memanfaatkan waktu untuk belajar, menambah ilmu dan bergaulnya juga sangat aktif di kampus dan di luar sehingga membawa dia cepat sukses dalam penerimaan di Kemenlu. Lebih lanjut, Lendek mengatakan Iqbal di Kemenlu selanjutnya menjadi diplomat muda di Romania. Kemudian Iqbal juga menyelesaikan studi S2 dan S3 yang di Eropa dengan cukup baik. Saat kembali ke Indonesia, Iqbal kemudian dipromosikan menjadi direktur dan berhasil menyelesaikan tugasnya dengan baik yang utama maupun insidental. Saat menjalankan tugas dan menjadi duta besar, lalu Iqbal selalu bekerja maksimal dan berusaha memberi yang terbaik buat bangsa. Setelah menyelesaikan tugas sebagai duta besar di Turki, kini lalu Iqbal diangkat menjadi staf khusus Menteri Luar Negeri. Setelah bertugas di Indonesia, lalu Iqbal kini kerap pulang kampung ke tanah kelahirannya di Pulau Lombok. Lalu Iqbal akhir-akhir ini bertemu dan bersilaturahmi dengan sejumlah tokoh di NTB, bahkan lalu Iqbal kini digadang-gadang menjadi salah satu calon pemimpin Nusa Tenggara Barat di masa depan. Sebagai diplomat, menjadi duta besar itu sudah puncak karir kan. Jadi udah selesai lah. Buat saya hidup itu udah selesai. Sebagai birokrat, sebagai pegawai, sebagai ASN, insya Allah juga akan segera selesai gitu ya. Di titik tertentu, di jabatan tertentu. Usia saya masih muda, 51, 52. So keinginan tertingginya adalah ingin memberi manfaat yang sebesar-besarnya. Ingin melihat berbuat sesuatu yang dampak perubahannya itu bisa saya saksikan, bisa saya lihat. Saya percaya bahwa saya ini, kita ini adalah generasi transisi. Kita hanya menyiapkan dunia yang lebih bagus buat yang akan generasi setelah kita nanti gitu. So jangan berharap untuk menanam pohon dan memetik buahnya sekarang. Mungkin kita ini generasi yang hanya tugasnya menanamkan pohon. Menanamkan pohon buat generasi kita yang akan datang supaya mereka nanti bisa memetik buahnya. Lalu mereka nanti dari biji buah itu menanam lagi pohon baru untuk yang seterusnya. Jadi ya saya ngomong sama kakak adik saya beberapa hari lalu, saya bilang saya tuh kok pinginnya cuma satu gitu. Dulu kakek saya meninggal dunia. Itu saya ada di kampungnya di Lendangape dan saya lihat jalanan itu penuh sampai berkilo-kilo. Orang mengantarkan beliau ke makam itu dengan membacakan doa, membacakan Al-Fatihah buat beliau. Terus saya bilang, kalau saya sekarang mati, kira-kira siapa yang akan mengantarkan saya ke makam gitu? Dibacain di masjid, Innalillahi wa inna ilaihi raji'un, telah meninggal, telah kembali ke hadirat Allah, itu Bapak lalu Muhammad Iqbal. Orang nggak ada yang kenal, nggak ada yang berniat untuk mengantarkan saya ke kuburan gitu. Lalu disebut putra dari Bapak Haji lalu Maruf Misbah.
oh anaknya Pak Maruf, entah telu atau Nggih. datang. Jadi orang datang karena ayah saya. Cucu dari Haji Misbah, wah lalu orang lebih banyak lagi gitu. Karena kebaikan beliau, manfaat beliau, hutang budi yang diberikan. Terus ayo kita antar. Keponakan dari Tuan Guru Sam'an Misbah. Gitu. Jadi mungkin 90% orang yang akan mengantarkan saya ke kuburan itu adalah orang yang tidak kenal saya. Tapi dia datang semata-mata karena kakek saya, karena ayah saya, karena abah saya gitu. Jadi keinginan saya adalah cuma pingin suatu saat saya mati, orang-orang ini semua ikut mengantarkan saya ke kubur. Karena saya pernah punya memberi manfaat pada kehidupan mereka. Itu cita-cita saya sekarang, nggak muluk-muluk banget.